Pemirsa, masih di Ayu Siang, satu orang siswa di SMA 6 Jakarta terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga sekolah yang berada di kawasan Blok M ini ditutup hingga 5 hari ke depan. Hari ini sekolah SMA 6 Mahakam Jakarta ditutup dan masih belum dibuka karena menunggu hasil tracing pada para siswa lainnya. Kegiatan pembelajaran tatap muka 100% SMA Negeri 6 Mahakam Jakarta ditiadakan hingga tanggal 17 Januari kemarin. Dan seharusnya tanggal 18 atau hari ini sekolah tatap muka dilaksanakan. Kepala Sekolah SMAN 6 Jakarta, Warito Handoyo mengatakan satu siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19 berasal dari klaster keluarga, bukan dari sekolah. Saat ini hampir 100 orang dilakukan tracing yang terdiri dari siswa yang berada di satu kelas tersebut dan para guru serta juga karyawan. Menteri SOP-nya adalah manakala ada peserta didik yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka kita harus meniadakan PTM mengganti dengan PJJ selama 5 hari. Terhitung dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Hari Rabu masuk kembali. Tetapi karena kemarin kita melakukan PCR di hari Senin, kalau hari ini hasilnya didapat, maka besok masuk. Tapi kalau hasilnya mundur besok, maka saya harus mengundurkan pembelajaran tatap mukanya hari. Sementara pemirsa di SMA Negeri 71 setelah ditutup sementara pasca kasus positif COVID-19, sekolah di kawasan Durensawit, Jakarta Timur ini kembali dibuka untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka 100% terbatas. Sebelumnya sekolah ini ditutup selama 5 hari pasca ditemukannya seorang siswa positif terpapar COVID-19 varian Omikron. Adapun kebijakan berbeda pasca dibuka kembali, pihak sekolah mengerahkan guru piket di setiap lantai untuk melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan terhadap siswa. Ya, pemirsa, sekolah akan ditutup jika ada siswa yang positif COVID-19. Kita sudah bergabung dengan rekan Kevin Pakan di SMA 6 Jakarta. Dan juga ada Camar Henda di SMA 71 Jakarta dan juga Febrina Permata di SMP 7 Medan, Sumatera Utara. Namun terlebih dahulu kita ke Kevin, pemirsa di SMA 6. Kevin, pasca satu siswanya positif COVID-19, bagaimana hasil tracing di sana? Apakah sudah ada? Silakan Kevin. Ya, selamat siang para pemirsa. Pasca satu siswa terkonfirmasi positif COVID-19, hingga saat ini hasil tracing masih belum keluar dan memang tadi berdasarkan keterangan dari pihak sekolah bahwa ini masih menunggu hasilnya. Dan terkait hal ini, para pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk berbicara langsung bersama dengan Kepala Sekolah SMA 6 Negeri Jakarta bersama Pak Handoyo. Selamat siang Pak Handoyo. Pak, bisa jelaskan status siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini, apakah siswa ini varian Omikron atau tidak, dan juga seperti apa Pak untuk tracingnya saat ini? Jadi yang pertama perlu dijelaskan bahwa ini bukan varian Omikron, dan yang kedua ini klaster keluarga, bukan klaster sekolah. Nah, kita mendapat berita bahwa anak kami terkonfirmasi COVID-19 itu hari Kamis. Nah, maka sesuai dengan SKB 4 Menteri, SOP-nya kita harus meniadakan PTM penuh dan diganti dengan PJJ selama 5 hari terhitung dari hari Jumat sampai dengan hari Selasa, jadi hari Rabu masuk. Kemudian kita melakukan tracing bersama Puskesmas Baran Baru. Kemarin hari Senin, seluruh peserta didik kelas 11 MIPA 5 dan tenaga pendidik atau guru dan TU, hasilnya insya Allah hari ini atau besok. Kalau besok berarti saya harus mengundurkan masuk hari Kamis. Pak, bila nanti ditemukan ada yang positif, berarti akan diperpanjang Pak masa PJJ ini? Iya. Saya berharap mudah-mudahan tidak ada yang positif ya. Tapi kalau ada yang positif maka PJJ-nya diperpanjang sesuai dengan SOP. Terima kasih Pak Handoyo atas waktunya. Sehat selalu ya Pak. Amin. Terima kasih.
Ya para pemirsa, memang sampai dengan saat ini untuk pembelajaran tatap muka 100% masih belum dilakukan dan nantinya memang masih menunggu dengan hasil tracing. Dan selain itu juga pihak sekolah terus melakukan penyemprotan disinfektan kepada seluruh bagian di sekolah untuk bisa memastikan bahwa nantinya bila nanti hasilnya ini negatif begitu, maka pihak sekolah sudah siap untuk kembali melakukan pembelajaran tatap muka selama pembelajaran tatap muka 100%. Dan juga selain di SMA 6 Negeri Jakarta ini sudah ada rekan kami Camar Haenda di SMA Negeri 71 Jakarta, yang mana sebelumnya ini dilakukan penutupan, saat ini sudah kembali dibuka. Kita pantau langsung kepada Camar Haenda. Ya Camar, bagaimana kondisinya di sana saat ini? Ya, terima kasih rekan Kevin. Selamat siang Pram dan juga pemirsa. Memang SMA Negeri 71 Jakarta di Durensawit, Jakarta Timur ini menjadi salah satu sekolah dari 39 sekolah yang sebelumnya ditutup dikarenakan ada kasus positif COVID-19, namun saat ini sudah dibuka kembali. Dan untuk siang hari ini memang kegiatan belajar mengajar sudah selesai. Dapat dilihat di belakang saya ini siswa diarahkan untuk pulang, namun mekanismenya sendiri kami melihat ini dibagi ke dalam 3 gelombang. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan, di mana siswa yang sudah pulang ini tidak boleh berkerumun ataupun berkumpul di sekitar sekolah dan langsung diarahkan untuk pulang. Adapun untuk 3 gelombang sendiri ini masing-masing gelombang diberi jeda selama 15 menit. Dapat kami sampaikan pula, tadi pagi kami melihat sejumlah penerapan protokol kesehatan juga dilakukan sebelum siswa masuk ke lingkungan sekolah. Mulai dari mencuci tangan, kemudian pemeriksaan suhu tubuh, dan juga scan aplikasi Peduli Lindungi. Dan untuk regulasi terbaru yang kami lihat, tadi kami melihat sejumlah guru yang memang tidak memiliki jam untuk mengajar pada hari ini diarahkan untuk menjadi petugas piket yang nantinya ada di setiap lantai untuk memantau dari pergerakan siswa serta penerapan protokol kesehatan. Kemudian juga untuk jam belajar ini masih sesuai dengan SKB 4 Menteri, di mana maksimal adalah 6 jam pelajaran dan 1 jam pelajaran ini adalah berdurasi 45 menit. Untuk jam istirahat tadi kami melihat hanya berdurasi 10 sampai dengan 15 menit saja. Dan ini tidak diperbolehkan siswa pada jam istirahat untuk keluar kelas dikarenakan memang kantin sekolah saat ini masih ditutup dan tadi juga diarahkan untuk membawa bekal dari rumah masing-masing. Kemudian juga untuk terkait dengan tracing yang akan dilakukan, pihak dari SMA Negeri 71 Jakarta ini masih menunggu koordinasi lanjutan dari Dinas Kesehatan serta berkoordinasi dengan puskesmas terdekat, yakni Puskesmas Durensawit. Dan seperti diketahui bahwasanya SMA Negeri 71 Jakarta ini sempat ditutup pada tanggal 10 sampai dengan 15 Januari dikarenakan terdapat satu siswa yang terkena Omikron ataupun varian jenis baru COVID-19, dan saat ini informasi dari pihak sekolah sendiri menyebutkan bahwasanya siswa tersebut sudah sehat dan menunggu hasil swab lanjutan. Apabila negatif maka diperbolehkan untuk sekolah melakukan pembelajaran tatap muka kembali. Dan tidak hanya di wilayah DKI Jakarta, kita akan sama-sama memantau bagaimana pembelajaran tatap muka di SMP 7 Medan, Sumatera Utara. Sudah ada rekan kami, rekan Febrina, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Camar, Pram dan juga pemirsa. Ini pemerintah Kota Medan hingga kini masih belum memperlakukan pembelajaran tatap muka 100% bagi siswa di Kota Medan, baik itu siswa tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ataupun sekolah menengah atas atau kejuruan yang di bawah naungan dari Pemprov Sumatera Utara. Namun pemerintah Kota Medan hingga kini masih memfokuskan terhadap vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun agar bisa mencapai tingkatan capaian vaksinasi yang diperkirakan dan ditargetkan selama 2 minggu ini akan selesai, sehingga pemerintah nantinya bisa fokus untuk memperlakukan pembelajaran tatap muka 100%. Adapun alasan lain penundaan pembelajaran tatap muka 100% bagi siswa-siswi sekolah di Kota Medan adalah dikarenakan level PPKM di Kota Medan ini masih di PPKM level 2, sehingga pemerintah Kota Medan hingga saat ini masih menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100%. Namun untuk di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di SMP Negeri 7 Kota Medan, ini pembelajaran tatap muka terbatas yang sebelumnya sudah diberlakukan di akhir tahun 2021 ini masih terus berlangsung hingga hari ini, di mana pembelajaran tatap muka terbatas ini hanya membatasi maksimal 50% siswanya saja untuk bisa hadir dan mengikuti pembelajaran di dalam kelas.
di mana sisanya 50% lagi ini mengikuti pembelajaran secara daring. Dan ini dibagi dalam 2 sesi, di mana sesi pertama ini diberlakukan pembelajaran untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan sesi kedua ini diberlakukan pembelajaran di dalam kelas untuk hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Adapun beberapa ketentuan dari pihak sekolah untuk memperlakukan pembelajaran tatap muka terbatas ini adalah jam pelajaran yang hanya dibatasi sekitar 4 mata pelajaran, yang mana satu mata pelajaran ini 40 menit, dan pihak sekolah juga menyediakan beberapa sarana fasilitas kesehatan agar para siswa dan siswi juga bisa melaksanakan pembelajaran, juga tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian, Pram. Baik, terima kasih. Febrina Permata melaporkan langsung dari SMP 7 Medan, Sumatera Utara. Dan sebelum tadi sudah ada Chamar Haenda di SMA 71 Jakarta dan Kevin Pakan di SMA 6 Jakarta. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan rekan-rekan. Pemirsa, ratusan warga lanjut usia atau lansia di Kota Makassar mulai disuntik vaksin booster. Mereka telah lakukan vaksin yang pertama dan kedua dengan jenis vaksin Sinovac dengan jarak dari vaksin kedua ke vaksin booster minimal selama 6 bulan. Vaksinasi massal untuk vaksin booster mulai dilakukan di Kota Makassar dengan pendaftaran sudah mencapai sebanyak 800 orang warga lanjut usia dengan membawa surat vaksin pertama dan kedua serta kartu identitas. Sebelum dilakukan penyuntikan vaksin booster, para lansia ini yang berusia mulai dari 60 tahun ke atas diperiksa terlebih dahulu tekanan darahnya. Dalam vaksinasi booster massal ini ditinjau langsung oleh Kadis Kesehatan Kota Makassar bersama dengan penyelenggara vaksinasi dari Yayasan Anak Bangsa. Ya, pemirsa, bagaimana capaian target vaksin booster di Makassar? Kita sudah bergabung bersama rekan kami Nana Jamal di Makassar, Sulawesi Selatan. Halo, selamat siang Nana. Bagaimana jalannya proses vaksin di sana? Apakah berjalan dengan lancar? Silakan Nana. Iya, Pram, untuk proses jalannya vaksin booster yang diadakan di Kota Makassar ini sejak pekan lalu, yaitu sejak tanggal di hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 berjalan sangat lancar. Ternyata antusias masyarakat, utamanya para lansia ini cukup banyak, cuman memang terkendala hari-hari biasa, di mana kalau di hari-hari kerja ini mereka sulit untuk bisa menjangkau lokasi dari tempat vaksin ini sendiri jika harus datang sendiri. Maka dari itu dari panitia sendiri dari Yayasan Akhlak Anak Bangsa ini kemudian memberikan ide untuk bisa melakukan vaksin booster ini di akhir pekan atau di hari Jumat dan Sabtu. Dan pemberian vaksin booster ini sudah juga mencapai ratusan suntikan booster yang diberikan kepada lansia sesuai dengan edaran dari Kemenkes yang kemudian menganjurkan untuk memberikan vaksin terhadap lansia yang berusia 60 tahun ke atas. Yayasan ini sendiri juga bekerja sama langsung dengan pemerintah Kota Makassar untuk bisa memberikan vaksin dan juga memberikan informasi dan juga sosialisasi terkait dengan adanya kegiatan vaksin booster ini sendiri, yang tentunya melihat dari syarat ataupun juga kriterianya jika para lansia ini sudah melakukan vaksin atau suntikan vaksin pertama dan juga suntikan vaksin yang kedua dengan jarak minimal 6 bulan. Dan kegiatan yang kemudian juga dipantau langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Ibu Dr. Ida Nursaideni juga sudah hadir bersama kita siang hari ini. Assalamualaikum Ibu Kadis, apa yang kemudian menjadi kendala dari pelaksanaan vaksin booster ini sendiri, karena mengingat bahwa jumlah kuota dari lansia sendiri di Kota Makassar yang sudah melakukan vaksin jenis pertama dan kedua ini masih belum mencukupi, Ibu. Ya, terima kasih ya untuk Kota Makassar, berbagai upaya yang kita lakukan di mana sasaran kita untuk lansia ya itu 101.000 sekian, dan yang sudah tervaksin itu kurang lebih 47.913. Jadi inilah sasaran kita bagaimana nanti untuk booster untuk suntikan ketiga yang tadi sudah disebutkan syaratnya bahwa sudah lengkap vaksinasinya minimal 6 bulan. Nah, sampai hari ini yang dimulai dengan tanggal 15 di Mall Pipo ini kurang lebih 1.500 lansia yang kita sudah booster, di mana kita masih terus melakukan upaya-upaya itu agar 47.913 itu sudah bisa tersasar yang sudah memenuhi syarat minimal 6 bulan dari vaksinasi lengkapnya. Dan untuk sosialisasinya sendiri ke masyarakat seperti apa, Ibu? Karena kita mengingat bahwa masih ada yang belum mendapatkan informasi ini.
Nah, untuk sosialisasi, karena kan semua masyarakat di Kota Makassar, kita ada website juga, terus di 47 puskesmas terus-menerus melakukan sosialisasi, edukasi untuk mencari tahu terkait dengan booster lansia, di mana beberapa hari kemarin dari Kementerian Kesehatan sudah memberi surat edaran untuk dilaksanakan booster di Kota Makassar dengan syarat Kota Makassar belum mencapai 60%. Jadi yang pertama kita booster dulu adalah lansia di atas 60 tahun. Oke. Dan juga perlu kami sampaikan pemirsa bahwa di sini bukan hanya pemberian vaksin booster jenis ketiga saja yang diberikan kepada para lansia yang hadir hari ini, tapi juga bagi mereka yang belum mendapatkan suntikan vaksin pertama dan juga kedua. Dan mengingat kembali bahwa apa yang kemudian menjadi suntikan vaksin jenis pertama mereka, jika mereka mendapatkan vaksin Sinovac, maka mereka akan mendapatkan vaksin booster jenis Pfizer. Dan bagi mereka yang mendapatkan vaksin pertama dan kedua jenis AstraZeneca, maka mereka akan mendapatkan vaksin jenis Moderna. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Kota Makassar. Ya baik, terima kasih banyak Nana Jamal langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Semoga capaian vaksinasi booster di sana segera tercapai. Terima kasih. Ya pemirsa, warga terpapar COVID-19 di kawasan Krukut, Jakarta Barat terus bertambah. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayu Siang.